Pemerintah memastikan akan mendorong peningkatan akses transportasi ke lokasi kawasan ekonomi khusus demi mendorong pengembangan investasi. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pengembangan akses ke kawasan ekonomi khusus pariwisata dipastikan akan mendorong pengembangan investasi ke depannya. Pemerintah mendorong perbaikan berbagai isu yang menyangkut pengembangan kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia. Dalam acara Indonesia SEZ Business Forum 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan pengembangan kawasan ekonomi khusus masih menemui berbagai kendala, terutama akses transportasi bagi KEK pariwisata. Menko Erlangga menyebut ada beberapa kawasan ekonomi khusus yang membutuhkan perbaikan dari segi akses, seperti di Bangka Belitung yang membutuhkan akses penerbangan regional. Presiden Prabowo sendiri sudah memberikan arahan bahwa regional flight harus dibuka bagi kawasan ekonomi khusus yang mengutamakan arus wisatawan. Selain itu, beberapa target wisata yang lain termasuk Labuan Bajo dan daerah Mandalika Lombok juga tengah menjadi perhatian pemerintah. Target wisata yang lain termasuk Labuan Bajo, termasuk juga di daerah Mandalika Lombok. Jadi beberapa akses daripada pesawat internasional untuk bisa langsung masuk, sehingga dengan demikian turisme itu bisa didorong di beberapa kawasan-kawasan pariwisata termasuk KEK. Di sisi lain, Erlangga memastikan bahwa pihak pemerintah terus mengajak investor yang hadir untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata tersebut. Tercatat, pemerintah telah membangun sekitar 24 KEK yang tersebar di berbagai sektor, termasuk senilai Rp242,5 triliun dengan 151.000 tenaga kerja dan 394 pelaku usaha hingga November 2024. Kembali di Sindo Sore pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi mekanisme pengendalian inflasi tahun 2024 yang berhasil menekan inflasi di bawah 3%. Mekanisme pengendalian inflasi tahun 2024 dinilai Presiden Prabowo sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Presiden menekankan kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan dari tingkat nasional hingga daerah. Prabowo juga mengapresiasi langkah beberapa daerah yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Mengakhiri sambutannya dalam rakor pengendalian inflasi tahun 2024, Presiden optimis akan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Saya ucapkan terima kasih ya. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita. Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah cukup bersyukur kita. Di bawah 3% inflasi saya kira sudah sesuatu yang prestasi, dan saya katakan di sini kita harus waspada karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin